DRG, dan infonya DRG akan hadir memenuhi panggilan persidangan, dan saya berharap pengacaranya Julianus akan hadir, ya, akan hadir juga mengawal kliennya. Seperti saya saat ini dalam perjalanan ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendampingi klien saya, Dr. Oki. Nanti teman-teman bisa lihat live-nya mungkin sekitar jam 10 ya, persidangan dimulai. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih, semangat bekerja, dan jangan pernah meneruskan berita-berita bohong. Jangan pernah menjadi pelaku, ya, atau pembuat berita bohong, karena itu sangat merugikan. Tidak hanya orang yang diberitakan, juga dapat merugikan diri Anda ketika terjerat dengan undang-undang KUHP, pidana maupun undang-undang ITE. Terima kasih semuanya teman-teman sudah menemani saya dalam perjalanan menuju persidangan Nikita Mirzani. Saya berharap fakta-fakta persidangan dapat dibuktikan bahwa Nikita Mirzani tidak melakukan pemerasan seperti preman, ya. Soalnya logikanya gini nih, ini logikanya saja ya. Kalau seorang pemeras, dia akan cari korban, dia akan cari mangsa, ya. Dia akan mendatangi si korban, lalu mengancam si korban, menakut-nakuti si korban sehingga si korban takut, lalu mungkin meminta barang, lalu mungkin saja meminta uang, sejumlah uang, dan tidak ada negosiasi. Saya pernah merasakan menjadi korban pemerasan, di mana pada malam hari pada saat saya usia ya 15 tahun lah, saya bersama teman saya di daerah sekitaran Blok M Melawai ya. Pulang memang agak telat, semua udah tutup, toko-toko. Saya baru mau pulang, mau cari taksi waktu itu. Tiba-tiba ada segerombolan orang mendatangi saya, sekitar 5 orang, lalu mengancam saya, meminta barang dan meminta uang saya. Nah itu yang namanya kejahatan pemerasan, dan tidak ada nego, garis bawah ya. Kalau ini kan infonya ya, yang mendatangi atau mencari Nikita Mirzani itu kan yang saat ini jadi korban katanya. Masa korban yang mencari si pelaku kejahatan pemerasan sih? Ada kepentingan apa? Gitu loh, ya. Terus kalau orang meres, misalnya saya minta 5 juta ya, awas kalau enggak, itu enggak akan ada negosiasi. Aduh jangan 5 dong, kalau 4 gimana, 4 juta aja. Enggak ada. Kalau orang meres itu ya minta segitu harus kasih segitu, ya. Namun apapun itu, kita hargai proses hukum, terutama saya selaku orang hukum, hargai proses hukum. Kita lihat fakta-fakta di persidangan, ya. Mudah-mudahan tidak terbukti pemerasannya, karena pemerasan itu harus ada ancaman dan kekerasan. Dan biasanya pelaku pemerasan itu ya yang mencari korban, bukan korban yang mendatangi pelaku. Ya, kalau cerita ini kan informasinya yang saya dapat, saya lihat, saya terima itu korban yang mendatangi si pemeras, korban yang mendatangi Nikita. Itu ya, jadi ya luar biasa lah. Yang pasti kalian perlu ingat, hati-hati menggunakan skincare ya.
baiknya kalian itu menggunakan skincare, tahu dulu produknya apa, kebutuhan kalian apa. Jangan sampai kalian misalnya kulitnya berjerawat tapi pakai skincarenya pemutih, kan nggak nyambung kan gitu. Jadi buat kalian semua, khususnya kaum wanita, tetap waspada, hati-hati dengan produk-produk kosmetik yang sedang beredar ya, baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri. Hati-hati. Kalian wanita Indonesia ingin cantik dan berhak jadi wanita yang cantik, tapi jangan sampai berakibat ya merugikan kesehatan kita gitu. Jadi tetap hati-hati, pelajari dulu ya. Kulit saya kusam, saya pengen glowing. Nah, jangan cuma langsung wah ini pemutih terus langsung kemakan inilah iklan apa, kemakan marketing gitu. Harus kalian tahu dulu apa sih isinya gitu. Oke teman-teman, makasih ya. Salam sehat selalu buat